salone buka iki. Tepakan mumpung ijek isu aku tak cuwoplok jasku dhisik tak sepa pisel nang ngono. Budal sik. Cak, apa ning jatim cerdas ya? Malah nyalon. Duh iya ta. Mulai dhisik. Assalamualaikum. Mlebu alas udan-udan ngunduh siwalan. Saiki Jatim Cerdas wayahe udal-udal SMK Pusat Keunggulan. Tentu ada yang istimewa. SMK Pusat Keunggulan. Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK menuju sekolah ini untuk menyaksikan tampilan dan kehebatan satu-satunya atau salah satu SMK Pusat Keunggulan di Jatim. Kayak apa sih? Saksikan dan kita ikuti. Udah Wong, ayo. Ya, kita mulai ngomong-ngomong setelah tadi mengikuti Bapak Kepala Dinas, sekalian dengan Ibu juga didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK juga sekalian Ibu. Dan kali ini kita menyaksikan betapa hebatnya memang anak-anak di SMK Pusat Keunggulan yang satu ini. Nyun sewu Pak Kadis, tadi setelah Bapak melihat-lihat sebagian kemampuan anak-anak yang ditunjukkan. Kali ini kita menyaksikan Nyun sewu di sebelah saya ini ada anak-anak SMA LB dengan kebutuhan khusus dan lagi dilatih oleh SMK 3 yang ada di sini. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Apakah ini akan menjadi beban SMK di kemudian ataukah ini memang sebuah keinginan Dinas Pendidikan untuk nggatukno SLB dan SMK? Nyun sewu. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Pak Agus Budiarto dan tentu dengan jajaran para gurunya. Kesan saya setelah saya melihat SMK Negeri 3 Jember ini, tadi kami melihat Geraha 31 at Hotel. Kesannya bersih, nyaman, dan siswa-siswi yang bertugas di situ sudah terlihat bahwa mereka memiliki kompetensi keahlian di bidang perhotelan. Dan saat ini saya masuk ke salon yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Jember. Sama yang saya lihat, siswa-siswinya juga cukup terampil dengan kompetensi keahlian tata kecantikannya. Dan yang perlu saya beri apresiasi Cak Bei, ternyata SMK Negeri 3 Jember di bawah pimpinan Pak Agus ini punya misi bakti sekolah juga. Terlihat di sini ada siswa dari SLB, dari tata kecantikan, yang saat ini sedang berada di salon milik SMK Negeri 3 Jember yang belajar bersama-sama dengan guru dan siswa SMK Negeri 3 Jember. Dan saya tadi juga dilapori oleh Pak Kepala Sekolah, tidak hanya SLB saja yang memanfaatkan keberadaan SMK Negeri 3 Jember ini, juga ada instansi-instansi pemerintah maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang memanfaatkan eksistensi SMK Negeri 3 Jember ini. Sehingga sudah bisa manfaat ngaten nggih Pak. Alhamdulillah, tepuk tangan. bermanfaat internal dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Pak Agus sebagai kepala sekolah penjenengan ini dilem Pak.
dengan Pak Kadis, tidak biasanya Pak Kadis ngelem sampai koyok ngini. Langkah ke depan untuk mengembangkan SMK Pusat Keunggulan ini gimana Pak Kepala Sekolah? Monggo. Baik, matur nuwun Bapak Kadis yang kami hormati. Kami itu punya satu bahasa bangun 31. Apa kuwi? Nah, ini bangun 31 yang pertama kami bersama teman-teman ingin mengajak bangun komitmen. Ayo bangun komitmen. Di dalamnya ada niat di situ, niat yang kuat. Insya Allah dengan niat yang kuat, segala proses perjalanan akan berjalan dengan baik. Yang kedua, bangun kolaborasi. Kolaborasi ini sudah kami coba ke seluruh instansi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, industri. Ini kami bangun sehingga sebagaimana kami laporkan kepada Bapak Kadis, sekolah ini kami ingin bermanfaat tidak hanya kepada guru dan anak-anak kami, tetapi kepada masyarakat luas. Warga binaan Bapak, warga binaan yang mau lepas dari lapas juga biasanya dilatih di sini, dibeli bekal oleh lapas, kalapas, diberi panci, mungkin kompor, pelatihannya ada di sini. Mungkin membuat bakso, mie yang diharapkan setelah lepas nanti itu bisa berwirausaha. Alhamdulillah anak-anak kami juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini, dan tadi sudah diwawancara memang anak-anak kami banyak yang ingin berwirausaha dan sudah banyak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ikatan alumni Bapak. Ikatan alumni yang sudah berwirausaha kami tarik memang untuk membimbing adik-adiknya di sini. Membimbing bagaimana berwirausaha, bagaimana meningkatkan kompetensi. Barangkali itu Bapak kiat-kiat kami untuk mengembangkan sekolah. Ya, nyun sewu Pak Kadis, ini kebetulan disaksikan juga oleh Ibu Astrid sebagai Ketua DWP Dinas Pendidikan Jatim, juga ada ibu-ibu DWP yang mendampingi Ibu tadi. Kita ada di salon kecantikan, memungkinkan mboten Pak Kadis ini kalau kemudian nanti DWP itu ada MOU atau kerjasama dengan SMK-SMK, bukan hanya di sini tapi juga sejatim untuk sama-sama saling menguatkan. Gitu-gitu bagaimana? Ya, Cak Bey, saya memang dalam kunjungan ini sengaja mengajak Bu Astrid selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk bertemu dengan Dharma Wanita Persatuan SMK Negeri 3 Jember ini, karena saya melihat di sini banyak yang berpotensi untuk dilakukan kerjasama dengan Dharma Wanita, sehingga kami pun sangat berharap. Misalnya sekarang di salon, kalau Dharma Wanita Persatuan SMK Negeri 3 Jember ini bekerja sama dengan pihak sekolah, minimal bisa merias dirinya sendiri untuk berlatih bersama-sama dengan guru dan siswa di sini, sehingga ada penghematan. Betul, syukur-syukur bisa dikembangkan untuk produktif. Katakan misalnya di Tata Boga, para anggota Dharma Wanita juga bisa berlatih bersama-sama dengan guru dan siswa dari Tata Boga, yang nantinya apabila anggota Dharma Wanita itu ingin berwirausaha dengan kompetensi keahliannya bisa berwirausaha. Wah, ini siap-siap. Ini siap-siap ini kepala SMK sejatim, nek perlu sak Indonesia iki. Gak cuma nang kene tok, sampean kudu siap-siap ya apa noto selanjutnya supaya lebih manfaat lagi apa yang sudah dimiliki baik alat maupun SDM yang ada. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Dok Nang Dindi, tetap di Jatim Cerdas. Nanti setelah lulus dari SMK Negeri 3 Jember ini punya cita-cita melanjutkan kuliah atau bekerja di hotel atau berwirausaha? Alhamdulillah. Ternyata SMK saat ini jiwa untuk berwirausaha cukup tinggi. Nah, kita
saat ini mengikuti Bapak Kepala Dinas yang didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK juga ada. Alhamdulillah ini ada Ibu Kabid GTK dan juga PLT Sekdis yang juga komplit ada di sini menyaksikan kehebatan anak-anak SMK Pusat Keunggulan. Pak Kadis nyun sewu, ternyata ini tadi saya buka alumni SMK 3 ini sudah 70% bisa klik dengan Dudika atau bahkan sudah bisa bekerja di Dudika. Kinten tanggapan Bapak seperti apa? Alhamdulillah, saya juga wawancara langsung, termasuk dengan alumninya yang sekarang sudah menjadi wirausahawan. Dan alhamdulillah ternyata atensi untuk berbuat kepada adik-adik kelasnya yang sekarang masih ada di SMK Negeri 3 Jember cukup tinggi. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Tapi nampaknya di samping alumni SMK Negeri 3 Jember ini sekitar 70% berwirausaha. Sekarang juga ada pergeseran. Dalam arti tadi saya wawancara dengan banyak siswa-siswi di sini ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Cak Bey. Iya. Bahkan saya tanya tadi ada yang ingin masuk vokasi di ITS. Nah, alangkah hebatnya bila alumni SMK 3 Jember ini sambil kuliah, di luar jam-jam kuliah dia bisa berproduksi sesuai dengan kompetensi keahliannya dan produksinya itu bisa dipasarkan. Dan ini harapan kita bisa dibiayai sehingga bisa mandiri, bisa membiayai kuliahnya, bisa membiayai hidupnya. Iya, tepuk tangan, ini hebat sekali. Pak Kepala Sekolah, monggo Pak, singkat saja bagaimana penjenengan mengelola SMK ini sehingga itu tadi alumninya langsung bisa klik, lulus bisa langsung oleh penggawean, sehingga ngono ya lanjutkan sekolah. Gimana penjenengan? Kiat-kiatnya Pak? Seperti kami sampaikan, kami memang punya semangat bangun 31. Jadi tadi satu, bangun komitmen, bangun kolaborasi, bangun kinerja. Nah, bangun yang kedua itu yang kami tarik seluruh potensi-potensi dari alumni. Termasuk di sebelah saya ini, supervisor termasuk dari Dudi kami tarik untuk memberikan pelatihan. Informasi dunia kerja terus akan bergulir ke sini. Sehingga itulah yang kami bangun. Sehingga hasilnya seperti saat ini yang disaksikan oleh Bapak Kepala Dinas. Tepuk tangan. Gono dhisik, kita akan lanjutkan lagi tadi lebih asik lagi, lebih banyak lagi. Ojo nang ndi wong, tetap di Jatim Cerdas. Kita lanjutkan lagi setelah tadi kita unjung-unjung ya mendampingi Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang juga didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK, juga ada Pak Kacap Nembah Nuwun, kemudian ada juga Ibu PLT Sekdis dan juga Kabid GTK yang tadi juga selalu mendampingi Bapak Kadis. Maka kali ini kita akan omong-omong kesimpulan setelah menyaksikan dengan sesungguhnya keadaan bagaimana SMK 3 ini mengekspos SMK Pusat keunggulannya. Nyun sewu Pak Kadis, saya ingin ke Pak Kepala Sekolah dulu ini. Pak Kepala Sekolah, tadi Bapak Kadis, Bapak Kabid, Ibu Sekdis dan Kabid GTK menyaksikan betapa penjenengan mengelola SMK ini cek meletiknya sehingga sampai saat ini keadaannya seperti ini. Kinten-kinten ke depan penjenengan jangkauannya itu ingin akan seperti apa lagi untuk SMK yang penjenengan pimpin ini? Baik, terima kasih. Yang jelas kami memang punya semangat yang kuat untuk mengembangkan SMK Negeri 3 Jember ini yang lebih bermakna. Dalam artian anak-anak punya kompetensi, punya karakter, kemudian BMW-nya jalan. Jadi bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Dari data yang kami miliki dari BKK, anak-anak semangatnya itu memang banyak yang berwirausaha. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak juga ingin melanjutkan ke perguruan tinggi serta bekerja di dunia usaha industri. Tentunya satu kiat yang kami sudah sampaikan dari awal, bangun 31. Ya. Terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah ini. Bukan main niku usahane wong, gak bain-bain SMK ini bisa meletik dari SMK Pusat keunggulan.
Pak Kadis nyun sewu Bapak, langkah-langkah Pak Kepala Sekolah mulai awal apa yang disampaikan dengan istilah 31 tadi dan lain-lain, itu sebuah media atau kebijakan yang sudah cukup baik untuk mengembangkan SMKPK. Kinten-kinten Bapak, langkah apa lagi yang tepat supaya pengembangan SMK Pusat Keunggulan ini bisa semaksimal mungkin mencapai keinginan atau cita-citanya mengatakan Pak? Misi SMKPK itu ada dua, Cak Bay. Inggih. Yang pertama adalah peningkatan kualitas internal. Iya. Yang kedua adalah bakti eksternal. Ngaten. Iya, bagaimana SMKPK ini bisa bermanfaat untuk SMK lainnya. Ya. Bahkan tidak hanya SMK. Ternyata yang saya lihat di SMK Negeri 3 Jember ini, ternyata ada SLB yang memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada di sini, yang belajar bersama dengan siswa dan guru SMK Negeri 3 Jember. Tadi saya lihat di tata kecantikan, ternyata ada siswa SLB yang sedang belajar di situ. Di tata boga juga ada siswa SLB yang sedang belajar di situ. Termasuk dari kompetensi keahlian-keahlian yang lain. Ternyata sudah banyak pihak-pihak eksternal yang memanfaatkan kompetensi yang dimiliki oleh SMK 3 Jember ini. Artinya bahwa misi dari SMK PK itu sudah terlaksana di SMK Negeri 3 Jember. Tepuk tangan dulu. Tentu ini bukan hal yang biasa-biasa saja, karena untuk bisa membuat SMK ini boys dan menjadi pusat keunggulan butuh semangat dan kesungguhan. Satu lagi Cak Bay, sampai saya lupa. Pak Kadis, monggo. Yang perlu saya beri apresiasi kepada Pak Kepala Sekolah. Ternyata SMK Negeri 3 Jember ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang dari warga binaan ya, dari lapas. Ya. Ternyata warga binaan yang dari lapas Jember itu sebelum bergabung dengan masyarakat lagi diberi keterampilan oleh SMK Negeri 3 Jember ini. Ini saya beri apresiasi yang luar biasa. Tepuk tangan. Iya. Sehingga ini manfaatnya sangat gede sekali. Betul. Dan kembali membangkitkan masa depannya pihak-pihak yang dibina itu tadi Pak Kadis. Baik, ojo nang dindi, kita akan lanjutkan lagi tetap di Jatim Cerdas. Kita lanjutkan, ini koyokane tambah awan ya tambah wasik, bahasane ya tambah wah cukup mengesankan, sehingga ini baik untuk khalayak umum atau kabeh sing gawe nonton JTV, juga bagus sekali untuk kepala-kepala sekolah yang mengelola lembaga pendidikan. Dan kebetulan juga sudah ada Dudika yang mendampingi di sini, JM Aston, Bapak selamat siang, terima kasih sudah bisa bersama dengan kita. Nyun sewu Pak, kita langsung saja. Selama ini Aston memandang atau melihat SMK yang penjenengan sudah dampingi selama ini itu kinten-kinten seperti apa? Terima kasih. Mohon izin Pak Kadis, saya perlu menyampaikan bahwasanya SMK Negeri 3 Jember ini di saat bekerja sama dengan kami, karena ada motivasi dari teman-teman didik yang sudah mungkin dibina sama Pak Agus, akhirnya kita dengan mudah bisa bekerja sama di tempat kami, di hotel kami. Begitu. Dengan yang udah diterapkan di sini secara disiplin, secara pengetahuan juga, kami akhirnya tidak merasa sulit gitu, kayak yang tidak membelajari, karena mungkin di sini juga sudah diterapkan hal-hal yang sifatnya golden rule, mungkin SOP, yang mungkin kita etos kerja yang pernah kita sampaikan juga selama kita bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Jember ini, Pak. Satu lagi Pak Nyun Sewu,
Untuk alumni SMK 3 yang kaitannya dengan akomodasi hotel tadi, ketika dia lulus dan hotel membutuhkan, itu sudah betul-betul klik atau masih dilatih, dideklat lagi 3 bulan bahkan sampai 1 tahun untuk menghasilkan yang lebih baik lagi atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Ini mungkin satu hal yang bisa kami banggakan. Ya. Karena teman-teman yang mungkin selama ini on the job training di tempat kami selama 6 bulan. Ya. Dan kami yakinkan bahwa teman-teman yang ada di sini sudah tidak harus melewati masa training lagi. Masa trainee lagi. Ya. Jadi udah bisa langsung begitu lulus langsung mak belusuk begitu saja. Betul. Tepuk tangan. Ya, ini tentu sesuatu yang menjadi cita-cita semua SMK se-Indonesia begitu ya. Baik, monggo Pak Kepala Sekolah mungkin menyampaikan pesan-pesannya atau unek-uneknya kepada yang lagi nonton JTV. Monggo Pak Kepala Sekolah, silakan. Baik, terima kasih kepada semua pemirsa JTV. Kali ini Bapak Kepala Dinas berkesempatan ke SMK Negeri 3, SMK COE, SMK Pusat Keunggulan. Ya. Tentunya kami berharap SMK baik di Jawa Timur maupun seluruh Indonesia, mari maju menguatkan Indonesia. Tepuk tangan dulu. Semangatnya ini. Pak Kadis, monggo closing statement untuk yang lagi nonton JTV. Monggo Bapak. Kalau dari sisi produksi cabai, tadi saya sudah melihat bisa saya acungkan jempol. Tetapi satu hal yang perlu dikembangkan adalah pemasaran. Oleh karena itu kami berharap SMK Negeri 3 Jember ini bisa mengembangkan atau memberikan pembelajaran teknologi informasi kepada semua siswa dari berbagai kompetensi keahlian. Karena di dalam promosi, di dalam pemasaran produk-produknya saat ini mutlak dibutuhkan teknologi informasi. Waduh, tepuk tangan untuk closing statement ini. Oke, demikian nembah nuwun Pak Kadis, Pak Kepala Sekolah JM Aston yang sudah dengan kita, Pak Kabid PSMK, Pak Kacap, terima kasih yang kedayoan ini tadi selalu mendampingi kita. Ngono dhisik wong, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Iwak cucut ngangkat pizza. Monggo kukut. Kepala sekolah semangat, SMK pasti bisa. Kula cabai nyuwun pamit. Wassalam.